Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melakukan pembahasan matrikulasi yang kedua yang berkaitan dengan aljabar dan PLSV. Aljabar dan PLSV ini merupakan materi prasyarat sebelum kalian pelajari persamaan kuadrat. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita bahas soal yang pertama. Hasil dari 5M plus 3N dikurangi 5N minus 3M. Oke, yang pertama kita akan kerjakan yang ada tanda kurungnya ini terlebih dahulu. Oke, kita akan buka caranya. Minus dari 5N min 3M, minus ini ada bilangannya yaitu minus 1. Kita gunakan sifat distributif. Minus 1 dikali 5N adalah minus 5N, minus 1 kali minus 3M adalah plus 3M. Atau kalian bisa menggunakan cara lain, minus ini dipandang sebagai lawannya. Jadi lawan dari 5N adalah minus 5N, lawan dari minus 3M adalah plus 3M. Oke, selanjutnya kita akan kelompokkan suku-suku yang sejenis atau kita operasikan. 5M ditambah 3M adalah 8M, kemudian 3N dikurangi 5N adalah minus 2N. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Hasil dari 2P dikali minus 3P. Oke, di sini kalian dapatkan bentuk perkalian semuanya ya. 2P itu artinya 2 kali P, kemudian minus 3P adalah minus 3 kali P. Nah, pada perkalian itu berlaku komutatif. Jadi kita bisa mengelompokkan bilangan yang bisa dikalikan dengan variabel yang bisa dikalikan. Jadi di sini 2 kali minus 3 adalah minus 6, kemudian P dikali P adalah P kuadrat. Oke, seperti itu, jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3, hasil dari 2 kali 4M plus 1. Oke, anak-anak, kalian gunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Berarti di sini kita akan kalikan 2 kali 4M adalah 8M, kemudian 2 kali 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 8M plus 2. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang keempat. Hasil dari minus 2P dikali 3P minus 4. Oke, sama, kita gunakan sifat distributif. Kita peroleh min 2P dikali 3P adalah minus 6P kuadrat, kemudian minus 2P dikali minus 4, hasilnya adalah plus 8P. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, hasil dari X plus 2 dikali X minus 6. Oke, sama halnya seperti sifat sebelumnya, kita gunakan sifat distributif. Ini perkalian 2 suku dikali 2 suku, maka setiap suku kita akan kalikan suku yang lain. Jadi seperti ini, X ini kita kalikan X min 6, kemudian 2 ini juga kita kalikan X minus 6. Oke, langsung saja. X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali minus 6 adalah minus 6X, kemudian 2 kali X 2X, selanjutnya 2 kali minus 6 adalah minus 12. Kemudian kita selesaikan suku-suku yang sejenis, yaitu minus 6X ditambah 2X, nilainya adalah minus 4X, sehingga jawabannya adalah X kuadrat minus 4X minus 12, yaitu B. Lanjut kita ke soal nomor 6. Ini sama seperti itu, hasil dari X minus 3 kali X minus 4. Oke, langsung saja kita gunakan sifat distributif, 2 suku dengan 2 suku. X dikali X, X pangkat 2, kemudian X kali minus 4 adalah minus 4X, kemudian minus 3 kali X adalah minus 3X, selanjutnya minus 3 kali minus 4 adalah plus 12. Kemudian kita selesaikan, kita sederhanakan suku yang sejenis di sini. Kita dapatkan minus 4X dikurangi 3X adalah minus 7X. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Hasil dari X minus 5 kuadrat. Oke, kita ingat sifat bilangan berpangkat bahwa X min 5 kuadrat itu artinya perkalian X min 5 sebanyak 2 kali, atau X min 5 dikali X min 5. Oke, sama halnya dengan sifat sebelumnya, kita distribusikan masing-masing suku, kita peroleh X kali X, X kuadrat, kemudian X kali minus 5 adalah minus 5X, minus 5 kali X juga minus 5X, minus 5 kali minus 5 adalah plus 25, sehingga kita peroleh bentuk X kuadrat min 5X min 5X, hasilnya adalah minus 10X, kemudian plus 25.
Oke, anak-anak, kalian juga bisa gunakan cara cepat seperti ini ya. Jadi x-nya dikuadratkan, x kuadrat, kemudian kalian kalikan semuanya 2 kali minus 5 kali x minus 10x, selanjutnya minus 5 kuadrat adalah 25. Seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Hasil dari 3x plus 2 kali x plus 3 sama. Nah, di sini tinggal kalikan saja 3x kali x 3x kuadrat, 3x kali 9 9x, 2 kali x 2x, 2 kali 3 adalah 6. Hasilnya adalah 3x kuadrat plus 11x plus 6. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Oke, untuk mengerjakan soal ini hati-hati karena posisinya ditukar. Oke, prinsipnya sama, kalian gunakan sifat distributif tiap suku ya. 5x kali 4 20x, kemudian 5x kali minus 3x minus 15x kuadrat, minus 2 kali 4 minus 8, minus 2 kali minus 3x adalah plus 6x. Oke, dalam matematika kesepakatannya kita akan mengurutkan sesuai dengan pangkat tertinggi. Untuk itu minus 15x kuadrat kita taruh di depan seperti ini, kemudian variabel selanjutnya adalah x, pangkatnya 1. Jadi 20x ditambah 6x adalah 26x, kemudian dikurangi 8. Oke, seperti itu. Selanjutnya soal terakhir untuk aljabar, hasil dari 2x minus 1 dikali 2x plus 1. Jadi di sini adalah perkalian A min B dikali A plus B. Oke, kita tahu bahwa bentuk perkalian A min B dikali A plus B itu hasilnya sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Oke, biar kalian lebih paham, kita jabarkan terlebih dahulu. 2x dikali 2x 4x kuadrat, kemudian 2x kali 1 2x, minus 1 kali 2x minus 2x, minus 1 kali 1 adalah minus 1. Nah, oke, di sini saling menghilangkan, bilangannya sama, tandanya berbeda, maka kalau dioperasikan hasilnya adalah 0. Sehingga tersisa 4x kuadrat minus 1. Jadi seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan sifat yang tadi saya sampaikan, yaitu A dikuadratkan 2x kuadrat adalah 4x kuadrat, kemudian minus dari B kuadrat atau 1 kuadrat adalah 1. Oke, itu 10 soal yang berkaitan dengan aljabar. Selanjutnya kita akan selesaikan lagi 10 soal yang berkaitan dengan PLSV. Nah, di sini PLSV ini penting ya. Jadi ketika kita akan mencari akar-akar penyelesaian atau mencari nilai X, maka konsep ini harus matang terlebih dahulu. Oke, kita lihat nilai X dari X plus 5 sama dengan 1. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa melakukan coba-coba, yaitu mencari X yang mungkin. Kalau ditambah 5 hasilnya sama dengan 1, berarti X yang mungkin adalah minus 4. Tapi cara itu akan menjadi kesulitan bagi kalian ketika X-nya itu bilangan pecahan. Oke, untuk itu kita akan melakukan prosedur dalam menyelesaikan soal PLSV ini. Caranya seperti apa? Kita lihat, anak-anak, di sini ada batas ya, batasnya itu sama dengan ya, ini operasinya. Kemudian di sebelah kiri sama dengan adalah ruas kiri, sedangkan di kanan sama dengan adalah ruas kanan. Setiap kalian memindah dari ruas kiri ke ruas kanan, maka itu menjadi lawannya ya. Jadi kalau dia positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif seperti ini. Sama halnya kalau di sini misalkan negatif, oke, sama halnya kalau sebelah kiri ini negatif, pindah ke ruas kanan hasilnya adalah positif. Begitu juga kalau perkalian, pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Sementara itu kalau dia pembagian, maka pindah ke ruas kanan jadi perkalian. Seperti itu. Oke, untuk kasus ini kita pindah 5 ke ruas kanan jadi minus 5, maka kita peroleh X-nya sama dengan minus 4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 12. Nilai X dari X minus 13 sama dengan 9. Oke, seperti prosedur sebelumnya, kita akan pindah minus 13 ke sebelah kanan ya. Jadi tandanya berubah jadi plus 13. Maka hasilnya adalah 22. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 13, nilai X dari 8 minus X sama dengan 11. Oke, prinsip pengerjaannya sama ya. Jadi 8
minus X sama dengan 11, 8 kita pindah ke ruas kanan jadi minus 8. Maka kita peroleh minus X sama dengan 3. Nah, karena tujuan kita mencari X, maka nilai X adalah kebalikannya, yaitu minus 3. Atau kedua ruas kita kalikan dengan minus 1, kita peroleh X sama dengan minus 3. Nah, ada cara lain yang biasanya saya gunakan adalah sebagai berikut ya. Jadi, saya pindahkan X-nya, karena X-nya itu negatif, maka ketika saya pindahkan hasilnya adalah positif seperti ini. Nah, ini resikonya lebih kecil daripada cara pengerjaan yang di atas ini. Jadi kita pindah minus X-nya ke ruas kanan jadi plus X, kemudian 11 kita pindah ke ruas kiri jadi minus 11. Maka kita peroleh X sama dengan minus 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, sama halnya dengan prosedur sebelumnya, kita pindahkan minus 4 ke ruas kanan jadi plus 4. Maka kita peroleh X-nya sama dengan minus 6 tambah 4 adalah minus 2. Jadi kita lanjut aja ke soal nomor 15. Nah, di sini sekarang bentuknya adalah perkalian ya. Jadi perkalian, ingat kalau dia pindah ke ruas kanan, hasilnya jadi pembagian. Minus 4X sama dengan 8. Maka X-nya sama dengan 8 dibagi minus 4. Nah, ini prosedurnya ya. Oke, maka kita dapatkan X-nya sama dengan minus 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16, nilai X dari 2/3 X sama dengan 12. Nah, ini prinsipnya sama, karena dia perkalian, maka ketika pindah ruas jadi bentuk pembagian. Atau kalau ingin jadi perkalian, maka tinggal dibalik saja. Seperti ini, 2/3 X sama dengan 12, maka X-nya sama dengan 12 dikali 3/2. Jadi bentuk pembagian akan berubah menjadi perkalian dengan cara membalik pembilang dengan penyebutnya seperti ini. Selanjutnya kita kalikan 12 kali 3, 36 dibagi 2, 18. Atau kalian bisa sederhanakan ini, 12 dengan 2, 6, 6 kali 3, 18. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Nilai X dari 5X min 4 sama dengan 6. Nah, ini sudah gabungan prosedur penjumlahan dengan prosedur perkalian. Yang pertama kita akan pindahkan dulu min 4 karena tujuan kita mencari X ya. Jadi selain X kita pindah ke ruas kanan. Jadi minus 4 kita pindah ke ruas kanan jadi plus 4, maka kita peroleh 5X sama dengan 10. Selanjutnya kita gunakan prosedur dalam perkalian. Ketika pindah ke ruas kanan jadi pembagian, X sama dengan 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 18. Nilai X dari 4X plus 2 sama dengan X minus 13. Nah, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Jadi X kita kelompokkan dengan X, kemudian bilangan kita kelompokkan dengan bilangan. Maka kita peroleh 4X pindah ruas di sini X-nya jadi minus X, kemudian 2 di sini pindah jadi minus 2. Maka kita peroleh 4X dikurangi X adalah 3X, minus 13 dikurangi 2 adalah minus 15. Selanjutnya untuk mencari X, kita gunakan prosedur perkalian, pindah ruas jadi pembagian, hasilnya adalah minus 15 dibagi 3. Maka kita peroleh X-nya sama dengan minus 5. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 19. Nilai X dari 5 minus 3X sama dengan minus X plus 1. Oke, sama prinsipnya ya. Yang pertama kalian kelompokkan suku-suku yang sejenis. 5 minus 3X sama dengan min X plus 1. Kita kelompokkan X ke sebelah kiri, jadinya minus 3X plus X karena pindah ruas. Kemudian yang ruas kanan 1 dikurangi 5. Ini kita peroleh minus 3X tambah X ini berarti 1 ya di depannya. Jadi minus 3 ditambah 1 adalah minus 2X. Kemudian 1 dikurangi 5 adalah minus 4. X-nya sama dengan minus 4 dibagi minus 2. Ingat, pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif hasilnya adalah positif seperti ini. Nah, anak-anak untuk menyelesaikan soal ini beresiko ya, karena ketika kalian melakukan pembagian dengan bilangan negatif, itu kalian harus memperhatikan tandanya. Sebenarnya ada cara lain yang bisa kita gunakan. Caranya seperti ini. Kita pindah minus 3X nya ke sana karena akan menghasilkan bentuk positif seperti ini.
Jadi 5 minus 3x sama dengan min x plus 1, kita pindah yang minus 3x ke ruas kanan, kemudian 1 kita pindah ke ruas kiri. Jadi 5 min 1 sama dengan 3x min x. 3x dikurangi x hasilnya 2x, kemudian 5 kurangi 1, 4. Maka untuk mencari x, kita gunakan prosedur perkalian, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan soal terakhir dari PLSV kali ini. Nilai x dari 2/3 kali x plus 3 sama dengan setengah x minus 5. Oke, soal ini soal yang cukup rumit karena melibatkan pecahan di dalamnya ya. Oke, langkah yang pertama kalian cari KPK dari penyebutnya ya. Jadi KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Untuk itu kita kalikan kedua ruas dengan 6. Oke, seperti ini. 6 dikali 2/3 kali x plus 3, yang ini juga sama, 6 dikalikan setengah x minus 5. Nah, dalam bentuk perkalian ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. 6 sama 3, ini 1, ini 2, kemudian 2 kali 2 adalah 4, jadi hasilnya adalah 4 kali x plus 3. Sedangkan yang ini 6 kali setengah x adalah 3x, 6 kali minus 5 adalah minus 30. Oke, selanjutnya kita gunakan distributif 4 kali x 4x, 4 kali 3 hasilnya 12. Sedangkan di sini tetap 3x minus 30. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis, 4x dengan 3x, 3x pindah ke ruas kiri jadi minus 3x, kemudian 12 pindah ke ruas kanan jadi minus 12. Maka kita peroleh x-nya sama dengan minus 42. Oke, anak-anak, saya rasa cukup sudah pembahasan kita kali ini. Kalian bisa lihat kunci jawabannya secara utuh seperti ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.